Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Andrina Prima Afneta Arzil, SIKOM MSI, dosen pada program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pembuatan video ini diperuntukkan sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT unsur pengajaran. Dalam unsur pengajaran ini, mata kuliah yang saya pergunakan adalah mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia dengan kode mata kuliah 22373. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan bobot tatap muka sebesar 2 SKS dan bobot simulasi sebesar 1 SKS. Mata kuliah ini bersifat wajib dan dilaksanakan bagi mahasiswa semester 2. Untuk deskripsi mata kuliah ini mendefinisikan konsep terkait sistem sosial budaya Indonesia. Selain itu, juga mengkaji struktur kemajemukan masyarakat Indonesia, struktur kepartaian, dan integrasi nasional dengan menggunakan pendekatan teoritis. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa diharapkan memahami pentingnya sistem sosial dan sistem budaya dalam kehidupan bermasyarakat, serta memahami konsep-konsep sosial budaya secara komprehensif. Untuk kemampuan yang diharapkan, kemampuan akhir pada sub capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi dan konsep sistem sosial budaya Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan heterogenitas masyarakat majemuk. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan sistem nilai budaya dalam masyarakat. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan unsur pembentuk struktur masyarakat majemuk. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan teori dalam sosial budaya masyarakat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konflik horizontal dan vertikal. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsensus dan konflik nasional. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan integrasi nasional. Materi pembelajaran pada video ini terdiri dari yang pertama, definisi stratifikasi sosial. Yang kedua, sifat stratifikasi sosial dan cara mendapatkannya. Yang ketiga, penyebab stratifikasi sosial. Yang keempat, klasifikasi stratifikasi sosial baik dari segi politik, sosial, dan juga ekonomi. Yang kelima, stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, pembelajaran bisa dilaksanakan secara langsung di kelas, berinteraksi dua arah secara tatap muka antara dosen dan juga mahasiswa. Yang berikutnya, pembelajaran dilaksanakan melalui berbagai macam platform digital, di mana dosen dan mahasiswa dapat mengakses Learning Management System, yakni OCW dan SPADA, maupun video conference, baik itu Zoom maupun Google Meet, serta penyertaan media sosial sebagai wadah hasil konten kreatif mahasiswa. Mata kuliah ini saya sampaikan dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Yang pertama adalah Delivery. Materi disampaikan melalui pertemuan tatap muka yang didukung oleh slide presentasi, video pembelajaran, dan juga referensi buku serta jurnal ilmiah. Slide materi dapat diakses oleh mahasiswa melalui laman Siakap dan OCW masing-masing, sehingga pembelajaran lebih fleksibel dan juga terstruktur. Yang kedua adalah Interaction. Interaksi dibangun melalui diskusi kelas, studi kasus, dan juga tanya jawab. Mahasiswa didorong untuk mengaitkan materi dengan realitas sosial yang mereka temui. Sementara yang ketiga adalah assessment. Penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif atau case method sebesar 40%, hasil proyek atau team-based project sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 10%. Semua penilaian menggunakan rubrik yang jelas, disertai umpan balik agar mahasiswa dapat terus berkembang. Baik, untuk bahan ajar berupa buku fisik, e-book maupun jurnal ilmiah. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengakses sumber pembelajaran tambahan berupa video pembelajaran dosen milik saya yang bisa diakses oleh mahasiswa maupun masyarakat umum di YouTube sebagaimana berikut. Pada mata kuliah ini, untuk sumber referensi buku fisik dan juga e-book utama, yang pertama, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural, karya Suparlan.
Yang kedua, stratifikasi dan mobilitas sosial karya Patina Sarani. Yang ketiga, misi dan pluralitas keyakinan di Indonesia karya Wijaya dan Boy Liu. Dan yang keempat, pengelolaan komunikasi publik pemerintah daerah karya saya dan juga rekan-rekan. Baik, berikut saya sampaikan video pembelajaran antara saya dan juga mahasiswa di kelas secara langsung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi teman-teman beragama Kristiani. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya teman-teman ya? Sehat. Semangat ya hari ini ya? Semangat. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan 3 teman-teman di mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Teman-teman di sini sebagaimana biasa boleh keluarkan dulu catatannya. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang stratifikasi sosial, dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, semangat ya. Semangat. Oke, teman-teman semuanya, sebagaimana biasa, sebelum kita mulai boleh buka siakatnya untuk kita presensi. Baik, setelah teman-teman presensi, Ibu ingatkan kembali bahwa materi hari ini telah Ibu publis di Siakat dan juga OCW, sehingga teman-teman bisa untuk mengaksesnya ya. Jadi bisa belajar buat di rumah juga. Baik teman-teman, sebelum kita melangkah ke materi hari ini, pertemuan lalu kira-kira masih ada yang ingat nggak sih kita belajar tentang apa? Silakan. Saya izin menjawab Ibu. Ya, dengan Mbak Salvira ya. Iya, betul. Baik, silakan. Saya Salvira dengan NIM D02210093 izin menjawab. Minggu lalu kita belajar tentang definisi sistem dan komponen sistem sosial budaya dan sosial budaya Ibu. Dan Baik. Sistem sosial budaya Ibu. Baik. Terima kasih Mbak Salvira. Masih ingat berarti teman-teman sekelas ya? Kita sudah belajar tentang sistem sosial budaya dan sosial budaya Indonesia. Nah, pertemuan hari ini merupakan keberlanjutan dari materi yang sebelumnya. Teman-teman ingat gak sih kalau di dalam masyarakat itu ditemukan berbagai macam jenis pekerjaan, berbagai macam jenis pendidikan yang menjadikannya stratifikasi atau menjadikannya lapisan-lapisan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang stratifikasi sosial. Baik, sudah diakses teman-teman materi kita? Sudah. Dari slide presentasi juga bisa ya teman-teman? Baik, kita menyambung ke definisi sosial, sistem, dan lain sebagainya. Kan dari konsep sistem itu ada beberapa ya teman-teman ya, yang kemarin sudah kita bahas. Ada interdependensi, ada closed system, ada suprasistem, dan lain sebagainya. Boleh nggak Ibu tahu teman-teman masih ada yang bisa menjelaskan nggak tentang beberapa konsep yang ada pada sistem? Silakan. Ya, silakan. Saya Dias, Bu Andrin dengan NIM 009. Saya tahu salah satu yang lain seperti input, output, and rules of transformation. Baik. Atau dengan kata lain, masukan, keluaran, dan aturan perubahan. Itu contohnya seperti konsep perkuliahan. Jadi inputnya adalah mahasiswa, outputnya adalah sarjana. Sedangkan rules of transformation-nya adalah peraturan-peraturan seperti pembayaran UKT, KRS-an, dan juga registrasi begitu. Baik, contoh yang baik dari Dias teman-teman. Untuk yang berikutnya, satu kali lagi deh, ada nggak yang mau memberikan contoh tentang konsepsi dari sistem? Silakan. Baik, nama saya Erlin dengan NIM D011. Jadi untuk contoh lainnya itu ada open system dan closed system atau sistem tertutup dan sistem terbuka. Baik. Nah, untuk sistem terbuka itu contohnya misalnya sebuah restoran yang memiliki pemasok gitu dari lain dan menerima kritik dan saran serta kritik dan saran dari luar. Baik. Nah, untuk sistem tertutupnya itu contohnya ada pemberian kasta di Bali. Baik, contoh yang baik teman-teman ya untuk Dias dan juga Mbak Erlin. Boleh beri tepuk tangan dulu? Baik. Baik, setelah tadi kita membahas tentang sistem dan contoh-contohnya teman-teman, hari ini kita akan masuk ke dalam materi stratifikasi sosial. Dan sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan terlebih dahulu apa-apa saja yang akan kita dapatkan di hari ini. Baik, materi pembelajaran hari ini yang pertama adalah definisi dari stratifikasi sosial. Materi kedua adalah sifat stratifikasi sosial dan cara mendapatkannya. Materi ketiga adalah penyebab stratifikasi sosial. Materi keempat adalah klasifikasi stratifikasi sosial dan
materi terakhirnya adalah stratifikasi sosial dan juga mobilitas sosial. 5 hal ini yang akan Ibu sampaikan hari ini kepada teman-teman ya. Baik, yang berikutnya adalah sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini Ibu harapkan di mata kuliah ini, pertemuan 3 ini, teman-teman semua mampu menjelaskan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Jadi itu adalah capaian kita hari ini. Yang berikutnya, metode pembelajarannya seperti ini teman-teman ya, ceramah, kemudian ada tanya jawab dan juga diskusi terhadap kasus. Kasusnya apa? Nanti ya, di akhir pembelajaran. Nanti akan kita bagi-bagi menjadi kelompok. Baik. Untuk sumber referensi yang dipergunakan hari ini, teman-teman, kita ada buku yang pertama, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural, karya Pak Suparlan. Untuk materi berikutnya berasal dari buku Stratifikasi dan Mobilitas Sosial dari Patina Sarani. Dan yang ketiga adalah buku Misi dan Pluralitas Keyakinan di Indonesia, karya Wijaya dan Boy Liu. Baik, boleh dicermati teman-teman, hari ini kita menggunakan referensi ini. Baik, sudah siap untuk kuliah hari ini? Siap. Baik, kita mulai ke definisi dari stratifikasi sosial ya teman-teman ya. Baik, teman-teman, kata stratifikasi itu berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah stratum atau strata, dan yang kedua adalah fikasi atau membuat. Nah, kalau digabungkan berarti stratifikasi adalah membuat lapisan. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, berikutnya adalah stratifikasi sosial merupakan lapisan yang dibuat oleh masyarakat untuk menggolongkan individu-individu di masyarakat. Untuk apa sih? Sebagai alat untuk menyusun, menyelenggarakan kepentingan masyarakat, dan juga sebagai kontrol. Baik, yang berikutnya, jadi stratifikasi sosial itu dilakukan kepada kelompok tertentu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Menempatkan masyarakat ini dalam bentuk hierarki teman-teman seperti ini ya, jadi ada yang lapisan atas hingga lapisan paling bawah, bentuknya hierarki. Baik, jadi kalau teman-teman ke depannya mendengar kata pelapisan sosial itu juga sama aja, stratifikasi sosial sama dengan pelapisan sosial. Sampai sini bisa dipahami teman-teman ya? Bisa. Ibu. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman, ada sifat stratifikasi sosial dan bagaimana cara mendapatkannya. Kita punya 3. Yang pertama adalah ascribe status, yang kedua adalah achieve status, dan yang ketiga adalah assign status. Kalau ascribe status, sifatnya adalah dia taken for granted, diterima begitu saja, nggak pakai usaha teman-teman. Begitu lahir, dia sudah mendapatkan status tersebut. Contohnya adalah teman-teman tahu Pangeran William ya? Dia nggak pakai usaha segala macam, tiba-tiba udah jadi pangeran begitu saja. Taken for granted. Yang kedua adalah achieve status. Dia harus ada usaha, harus ada pengorbanan, harus ada upaya untuk mendapatkannya. Contohnya adalah menjadi guru atau dosen. Harus kuliah dulu, sertifikasi dulu, pelatihan dulu dan sebagainya. Ada usahanya kan ya? Baik, yang berikutnya adalah assign status. Nah, ini adalah campuran teman-teman dari ascribe dan juga dari achieve. Dia berusaha iya, dia mendapatkan juga iya. Jadi usaha dulu baru dikasih. Contohnya adalah pemberian gelar Profesor Emeritus setelah dia pensiun. Jadi dia sudah bekerja, berupaya, pensiun, karena dia jasanya banyak diberikanlah gelar tersebut. Sampai 3 ini aman ya teman-teman ya? Aman. Mantap. Teman-teman semuanya, kita lanjut ke berikutnya. Penyebab stratifikasi sosial. Nih, di masyarakat itu ada pelapisan, pasti ada, tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena di masyarakat ada sesuatu yang dihargai. Ada beberapa penyebab dari stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kekayaan, yang kedua adalah kehormatan, yang ketiga adalah kekuasaan, dan yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya teman-teman? Saya Ibu izin untuk bertanya. Ya, silahkan dengan. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Dewi Risapuri dengan NIM D0221020. Jadi sebenarnya saya belum begitu paham tentang penyebab dari stratifikasi sosial sendiri Ibu. Jadi apakah boleh saya minta contoh dari masing-masing penyebab stratifikasi sosial sendiri, mulai dari kekayaan, kehormatan, kekuasaan, dan juga ilmu pengetahuan. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Dewi. Teman-teman, saya berikan contoh ya. Boleh dicatat jika teman-teman membutuhkannya. Yang pertama adalah kekayaan.
Sudah barang tentu di masyarakat ini kalau orang yang memiliki modal yang banyak, memiliki kapital yang banyak, dia punya sumber uang yang banyak, pasti dia akan lebih dihormati, dia mempunyai status sosial lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Contohnya adalah pemilik perusahaan dengan karyawannya. Bisa dipahami untuk yang kekayaan. Yang kedua adalah kehormatan. Meskipun dia tidak memiliki sumber kapital yang banyak, modal yang banyak, tetapi dia dihormati. Contohnya adalah pemuka agama, teman-teman ya. Dia statusnya lebih tinggi ketimbang atau daripada jamaahnya atau pengikutnya. Itu kehormatan. Yang ketiga adalah kekuasaan. Contohnya, orang-orang yang punya kekuasaan di Indonesia, dia punya legitimasi untuk membuat undang-undang. Presiden, gubernur kah, RT RW pun. Nah, itu adalah mereka punya kekuasaan. Mereka bersifat lebih tinggi daripada rakyat biasa. Dan yang keempat, teman-teman semua, ilmu pengetahuan. Meskipun dia tidak punya kekayaan, kehormatan, kekuasaan, tetapi dia punya ilmu pengetahuan, biasanya dalam masyarakat dia akan memiliki lapisan sosial yang tinggi. Bisa dipahami, Dawi dan juga teman-teman semuanya? Bisa. Baik, keren sekali. Baik, berikutnya adalah klasifikasi, stratifikasi sosial. Kita punya 3, teman-teman. Ada sosial, ekonomi, dan juga politik. Baik, klasifikasi yang pertama adalah klasifikasi sosial. Teman-teman tahu toga, tokoh agama dan tokoh masyarakat ya di Indonesia ini. Nah, boleh kasih contohnya nggak sih teman-teman? Siapa aja? Ya. Oke, pintar. Kemudian? Habib. Good. Kemudian? Pendeta. Ya, mereka-mereka itu adalah yang punya sertifikasi yang tinggi, lapisan yang tinggi di Indonesia. Kalau contoh dari saya, betul sekali teman-teman, adalah pemangku. Itu adalah istilah pendeta dalam agama Hindu. Di agama Hindu, pemangku dianggap sebagai kedudukan yang paling tinggi dan dihormati di masyarakat. Baik, yang berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan politik. Hierarki paling tinggi berdasarkan politik diduduki oleh kepala pemerintahan, entah sifatnya region atau nasional. Kalau nasional siapa teman-teman? Presiden, pintar. Kalau region contohnya bupati, kepala daerah, pintar, gubernur, RT RW masuk nggak? Nah, baik itu region maupun nasional dia punya tingkat yang lebih tinggi, teman-teman. Kenapa sih? Alasannya? Karena dia punya legitimasi untuk mengesahkan undang-undang dan akan diikuti oleh masyarakat. Aman sampai sini ya? Aman. Baik, berikutnya adalah stratifikasi secara ekonomi. Teman-teman tahu buruh ya? Tahu juga para tengkulak ya? Tahu juga petani dan juga tuan tanah. Yang mana sih kira-kira yang sifatnya pemilik modal dari petani dan tengkulak tadi? Pemilik modalnya siapa? Tengkulak. Kemudian yang bekerja pada tengkulaknya adalah petani. Itu menyebabkan sertifikasi nggak sih? Yang mana yang harus tunduk pada peraturan? Petani. Yang mana yang punya peraturan? Tengkulak. Ini adalah berdasarkan ekonomi. Semakin banyak dia punya sumber daya, semakin dia bisa dihargai karena orang itu membutuhkan modal. Saya bekerja untuk Anda Bapak Tengkulak, saya akan bertani dengan baik. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, baik teman-teman. Setelah pembagian 3 tadi, kita akan masuk kepada mobilitas sosial. Teman-teman sedih nggak sih kalau misalnya berada pada kondisi paling bawah terus? Sedih. Pengennya ngapain kita? Naik ke atas. Atau orang yang di atas kan pengen mempertahankan di atas terus ya. Ya Allah jangan sampai saya ada di bawah. Rasa ketidaknyamanan, rasa kepengen pindah dari suatu strata ke strata lain namanya adalah mobilitas sosial. Baik, boleh tambah catatannya? Baik. Nah, mobilitas sosial sendiri itu dibagi menjadi 2. Mobilitas vertikal dan juga mobilitas horizontal. Vertikal yang seperti ini teman-teman ya. Sementara horizontal seperti ini. Vertikal bisa naik, bisa turun. Teman-teman kalau mobilitas yang dari naik ke turun alias jatuh namanya adalah mobilitas vertikal sinking karena dia jatuh. Sementara kalau naik apa nak? Climbing atau memanjat. Sementara kalau horizontal dia ini nggak ada perpindahan status. Jadi tetap sama statusnya namun beda wilayah seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau yang antar generasi adalah perpindahan yang melibatkan kakek nenek saya, ibu saya, ayah saya. Tapi kalau inter yang dialami oleh saya semasa hidup saya dari lahir sampai nanti saya meninggal.
antar dan inter. Baik, bisa dipahami? Mantap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah aman? Aman. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan melakukan diskusi melalui studi kasus. Studi kasusnya adalah bagaimana contoh nyata dari realitas masyarakat tentang konsepsi mobilitas secara vertikal, horizontal, dan antar generasi. Teman-teman, saya harapkan untuk membuat kelompok ya, dibagi menjadi 3. Silakan. Baik teman-teman, sudah 30 menit ya. Diskusinya sudah berjalan dengan lancar? Sudah. Ya, baik, saya percaya sama teman-teman semuanya. Yang pertama adalah kelompok yang membahas tentang bagaimana mobilitas sosial secara vertikal yang sinking dan juga climbing. Silakan untuk kelompok pertama. Perlu berdiri Bu atau? Boleh berdiri, silakan. Izin menjawab Bu, dari diskusi kelompok kami mengenai stratifikasi sosial vertikal atau yang climbing, itu contohnya ketika ada buruh yang dulunya hanya seorang buruh pabrik biasa dengan gaji yang minimum, tapi dia berusaha keras untuk bisa bekerja dengan baik sehingga dia ternotis oleh atasannya sehingga dia diangkat menjadi manajer. Baik. Itu merupakan contoh dari kelas sosial yang dari bawah menuju ke atas. Climbing teman-teman ya. Setuju? Setuju. Baik. Berikutnya untuk yang mobilitas sinking ya. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Andri untuk kesempatannya. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, selanjutnya kita akan membahas tentang mobilitas sosial vertikal sinking. Itu merupakan perpindahan ke status yang lebih rendah ya Bu. Betul. Nah di sini saya mengambil contoh real case dari tetangga saya sendiri. Nah tetangga saya ini merupakan bisa dibilang bos karena memiliki banyak pegawai ya. Baik. Beliau memiliki berbagai usaha, sudah di kios-kios besar di kota besar sana. Baik. Namun dengan semakin kesini semakin banyaknya persaingan pasar ya Bu. Baik. Persaingan pasar yang saya sebut di sini ada dari berbagai produk, terus juga pemasarannya, dan juga ada faktor kondisi keuangan. Nah, Baik. di beberapa usaha yang dimiliki oleh tetangga saya ini sedang ada trouble lah di masalah keuangannya. Ada Baik. beberapa hutang di berbagai usaha yang dia miliki. Oleh karena itu, yang awalnya dia kerja di kota, memiliki kios-kios besar, memiliki banyak pegawai, dan memiliki income dari berbagai usaha ya Bu. Sekarang tetangga saya itu balik ke desa dan income-nya itu hanya mengandalkan dari jualan keliling sayur seperti baik. itu. Jadi yang awalnya dia memiliki banyak usaha dan income-nya banyak dari sana sini nih ya Bu. Dia sekarang dari kehidupannya hanya mengandalkan dia yang berjualan keliling sayur tersebut. Baik, Seperti terlihat itu, Bu. sekali ya Aulia ya, Betul. turun sinking teman-teman ya. Betul. Berarti mobilitas secara sinking, vertikal yang menurun. sinking. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Baik teman-teman, tadi sudah mendapatkan jawaban tentang mobilitas sosial secara sinking dan juga climbing. Sekarang kita bergeser ke kelompok berikutnya, bagaimana mobilitas sosial secara horizontal. Silakan. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya Detri Zaki dengan NIM D036. Saya mewakili kelompok saya. Tadi kami sudah berdiskusi tentang sertifikasi mobilitas sosial yang horizontal. Ya. Jadi kita mengambil contoh seperti dokter yang awalnya kerja di rumah sakit A, lalu pindah ke rumah sakit di daerah lainnya, misalnya awalnya di Jawa Barat lalu pindah ke Jawa Tengah, tapi dalam jabatan yang sama, itu berarti kan mobilitas horizontal. Baik. Lalu kami juga mengambil contoh lagi dari teman kami sendiri, Dias. Awalnya ia adalah pelajar di Papua, lalu dia pindah ke Surakarta dengan status yang sama sebagai pelajar. Itu berarti adalah contoh dari mobilitas horizontal antar wilayah. Baik, jawaban yang baik dari Detria, teman-teman. Betul ya, kita pindah namun tidak ada perubahan status. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Langsung aja untuk kelompok ketiga, boleh memberikan jawabannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexa Mendapuri dengan NIM D002. Izin memberikan pendapat mewakili teman-teman saya setelah berdiskusi terkait mobilitas sosial intergenerasi. Jadi intergenerasi itu perubahan sosial yang berhubungan dengan keluarga atau dibandingkan dengan orang tua, antar anak dan orang tua gitu. Baik. Jadi itu ada
mobilitas secara vertikal naik dan turun dan horizontal. Untuk mobilitas vertikal intergenerasi yang naik itu ketika ada seorang bapak yang bekerja sebagai petani, ia berhasil menyekolahkan anaknya sampai menjadi dokter. Gitu. Dan untuk mobilitas sosial intergenerasi turun itu ketika ada seorang keluarga dari terpelajar itu tuh memiliki anak yang kurang bisa untuk menyelesaikan studinya. Akhirnya anak tersebut menjadi pengangguran karena tidak bisa melanjutkan studinya. Itu membuat keluarga tersebut tidak bisa untuk naik, jadi malah turun karena akibat anaknya yang tidak berhasil sekolah, malah menjadi pengangguran tersebut. Dan untuk yang versi horizontal itu ketika ada seorang petani, ia tidak berhasil menyekolahkan anaknya karena ekonominya, alhasil jadi anaknya tetap menjadi petani karena mengikuti dari orang tuanya. Alhasil stratifikasi sosialnya tetap setara karena sama-sama menjadi petani antara ayah dan anaknya gitu. Bu. Itu hasil dari diskusi kelompok kami. Baik, jawabannya sangat baik dan komprehensif ya. Boleh tepuk tangan dulu? Terima kasih. Dengan berakhirnya diskusi kita hari ini, berarti berakhir juga mata kuliah kita di pertemuan 3. Jangan lupa teman-teman pertemuan 4 datang dengan semangat lagi ya. Baik. Sekarang kita berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih.